Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan laporan review jurnal saya untuk mata kuliah Otomata dan Teori Bahasa. Perkenalkan, nama saya Asal Najwan dari kelas 4A. Jurnal yang saya review berjudul Sistem Pemeriksa Pola Kalimat Bahasa Indonesia berbasis algoritma left corner parsing dengan stemming yang diterbitkan di Jurnal JNTETI pada tahun 2019. Pertama, saya perkenalkan dulu identitas jurnalnya. Jurnal ini ditulis oleh 3 peneliti, Hartanto Kusumawardana, Iswara Swanita, dan Banu Wirawan Yohanes. Semuanya dari Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga diterbitkan di Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi atau disingkat JNTETI. Volume 8 nomor 3 Agustus 2019. Jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 2 yang artinya jurnal ini sudah diakui kualitasnya secara nasional. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, ringkasan jurnal subbagian A, yaitu latar belakang masalah. Jadi, di era teknologi sekarang, komputer dituntut bisa berinteraksi dengan manusia menggunakan bahasa alami, termasuk bahasa Indonesia. Tapi supaya komputer bisa memahami bahasa kita, komputer harus belajar tata bahasa dulu. Nah, masalahnya, yang diangkat jurnal ini ada 2. Pertama, algoritma left corner parsing atau LCP sudah banyak dipakai untuk bahasa Inggris, tapi implementasinya untuk bahasa Indonesia masih sangat sedikit. Yang kedua, ada penelitian sebelum yang membandingkan LCP dengan algoritma CYK untuk bahasa Indonesia yang hanya mencapai akurasi 60%, dan itu dinilai masih terlalu rendah. Dari situlah para peneliti terdorong untuk menggabungkan LCP dengan algoritma stemming Nejib dan Adriani supaya sistem bisa lebih akurat mengenali pola kalimat bahasa Indonesia. Selanjutnya, subbagian B, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah 2 hal utama. Pertama, membangun dan menguji sistem pemeriksa pola kalimat bahasa Indonesia menggunakan algoritma LCP yang dikombinasikan dengan stemming. Yang kedua, sistem ini dirancang khusus untuk mengenali 4 pola kalimat tunggal bahasa Indonesia, yaitu SP, SPO, SPK, dan SPOK. Atau kalau dijabarkan, subjek predikat objek, subjek predikat keterangan, dan subjek predikat objek keterangan. Target utamanya adalah meningkatkan akurasi secara signifikan dibandingkan penelitian sebelumnya yang hanya 60%. Sekarang yang subbagian C, metode yang digunakan. Ada 3 komponen utama dalam sistem ini, yaitu pertama adalah tata bahasa Indonesia berbasis konteks free grammar atau CFG. CFG ini digunakan untuk mendefinisikan aturan produksi, yaitu aturan formal yang menentukan pola kalimat apa saja yang dianggap benar. Contohnya bisa dilihat di laporan. Aturan Q bisa dihasilkan SP, SPO, SPK, atau SPOK, lalu subjek bisa berupa nomina, frasa nomina, atau pronomina. Predikat punya banyak pilihan, bisa nomina, verba, adjektiva, dan segalanya. Ini adalah pondasi formal dari seluruh sistem. Komponen kedua adalah algoritma left corner parsing atau LCP. Ini unik karena menggabungkan 2 pendekatan sekaligus, bottom up di awal proses lalu diselesaikan secara top down. Cara kerjanya menggunakan 3 stack kalimat untuk menyimpan kalimat yang diperiksa, stack kategori untuk menyimpan aturan yang akan dicek, dan stack constituent untuk menyimpan hasil pengelompokan. Lalu ada 3 operasi pindahan, hapus dan kurangi, yang bekerja bergantian sampai semua stack kosong. Kalau kosong semua berarti kalimat valid, kalau tidak, kalimat tidak sesuai pola. Komponen ketiga adalah algoritma stemming dari Najib dan Adriani. Stemming ini berfungsi untuk mencari kata dasar dari kata berimbuhan sebelum dilakukan parsing. Contoh mudahnya, kata memakan
dimakan, dan makanan. Semuanya punya kata dasar yang sama, yaitu makan. Nah, dengan stemming, sistem tahu bahwa ketiga kata ini adalah verba atau nomina. Tanpa stemming, sistem bisa salah mengenali jenis kata dan akhirnya pola kalimatnya pun salah terdeteksi. Makanya, stemming ini sangat penting sebagai tahap processing sebelum LCP bekerja. Nah, selanjutnya subbagian D hasil utama. Ini bagian yang paling menarik. Sistem diuji menggunakan 106 kalimat dari berbagai buku referensi tata bahasa Indonesia. Hasilnya luar biasa, akurasi keseluruhan mencapai 95,3%. Selanjutnya ada pola SPK mendapat 85% dari 20 kalimat. Ini yang paling rendah karena banyak variasi frasa keterangan yang belum terdapat. Dan pola SPOK mendapat 100% dari 11 kalimat. Ini sangat sempurna juga. Hasil ini jauh melampaui penelitian sebelumnya yang hanya 60%. Artinya pembahasan stemming terbukti sangat berpengaruh terhadap akurasi sistem. Sekarang masuk ke bagian kedua, analisis dan tanggapan saya terhadap jurnal ini. Subbagian A, penjelasan penggunaan CFG dalam jurnal. Jadi CFG dalam jurnal ini dinyatakan secara formal sebagai 4 tuple G yang terdiri dari himpunan simbol non-terminal seperti kalimat, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Lalu simbol terminal berupa jenis kata seperti nomina, verba, dan adjektiva. Ada simbol awal dan ada himpunan aturan produksi. Yang menarik, aturan produksi ini langsung menentukan apa yang boleh mengisi tiap posisi dalam kalimat. Misalnya predikat bisa diisi oleh nomina, frasa, nomina, verba, frasa verba, adjektiva, dan seterusnya. Sangat fleksibel. Aturan produksi inilah yang kemudian dieksekusi oleh LCP untuk memverifikasi apakah kalimat masukan sesuai pola yang telah didefinisikan. Selanjutnya subbagian B, evaluasi kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ada 3 yang saya catat. Pertama, kombinasi LCP dan stemming terbukti meningkatkan akurasi drastis dari 60% menjadi 95,3%. Ini membuktikan bahwa processing morfologi sangat krusial dalam NLP bahasa Indonesia. Yang kedua, penggunaan CFG sebagai fondasi formal memberikan struktur yang jelas dan mudah dikembangkan ke depannya. Yang ketiga, implementasi menggunakan Windows Form yang interaktif dan mendukung input dari file Word. Kekurangannya juga ada 3. Pertama, kamus kata dasar masih terbatas. Nama orang, nama tempat, nama benda yang spesifik, angka, dan singkatan belum bisa dikenal oleh sistem. Yang kedua, aturan produksi CFG yang dipakai masih sederhana, hanya 5 aturan dan 4 pola kalimat tunggal, belum bisa menangani kalimat majemuk. Yang ketiga, data uji hanya 106 kalimat, masih perlu diuji dengan dataset jauh lebih besar untuk membuktikan generalisasinya. Selanjutnya subbagian C, dan ini adalah bagian yang paling penting untuk kita sebagai mahasiswa, yaitu relevansi terhadap mata kuliah otomata dan teori bahasa. Jurnal ini sangat relevan karena langsung mengimplementasikan 4 konsep utama yang kita pelajari di kuliah. Pertama, konteks pre-grammar atau CFG. Seluruh aturan produksi dalam sistem ini dibangun menggunakan formalisme CFG, persis seperti yang kita pelajari di materi kuliah. Yang kedua ada parsing dan parse tree, proses pengenalan pola kalimat di jurnal ini pada dasarnya adalah proses parsing CFG yang menghasilkan pola uraian sebagai representasi struktur kalimat. Yang ketiga ada pushdown automata atau PDA. Algoritma LCP bekerja menggunakan 3 stack dan ini adalah implementasi nyata dari konsep PDA dalam mengolah bahasa bebas konteks. Yang keempat ada analisis sintak, proses tokenisasi, stemming, dan verifikasi pola kalimat merupakan tahapan analisis sintaksis yang kita kenal dari teori bahasa formal. Intinya, jurnal ini membuktikan bahwa materi yang kita pelajari di kuliah bukan sekedar teori abstrak, tapi benar-benar bisa diimplementasikan untuk memecahkan masalah nyata.
Sekian presentasi laporan review jurnal dari saya, Atsal Najwan, untuk mata kuliah Otomata dan Teori Bahasa. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.